Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah kartografi dan dosen pengampu Ibu Rohani, SPD, MSI. Di pertemuan kali ini, kami akan membahas hasil mini riset kami yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu, yaitu yang pertama, yaitu saya, Asti Maduha sebagai moderator, dan teman saya. Saya Anggi Violin sebagai penyaji. Saya Erlia Teresa Siombing sebagai penyaji. Dan saya Francisca sebagai penyaji. Nah, langsung saja teman-teman, untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh teman kami Anggi Violin. Kepada teman kami persilahkan. Baik, saya ambil alih. Rumusan masalah dalam mini riset ini yaitu berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, pengangguran merupakan salah satu indikator pengukur untuk menentukan tingkat kemakmuran suatu masyarakat. Angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur yang masih tinggi menjadi beban bagi perekonomian di Kalimantan Timur. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa saja faktor yang menyebabkan pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020? Tujuan penelitian ini yaitu dengan merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor yang menyebabkan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur dan menganalisis pengaruh permasalahan terhadap perekonomian. Adapun kajian teori yang pertama yaitu definisi pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang selalu dihadapi setiap negara. Jika berbicara tentang masalah pengangguran, berarti tidak hanya berbicara tentang masalah sosial, tetapi juga berbicara tentang masalah ekonomi. Karena pengangguran selain menyebabkan masalah sosial juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya yang sedang berkembang seperti di Indonesia. Menurut Kwik Gianji, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, atau Ketua Bappenas, mengemukakan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah adalah terus besarnya jumlah pengangguran. Yang pertama, menurut Sadono Sukirno tahun 1994, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong di dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran adalah keadaan di mana orang ingin bekerja, namun tidak dapat pekerjaan. Di Indonesia, angka pengangguran semakin meningkat. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran mengakibatkan orang yang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Secara umum, pemerintah mengatasi pengangguran dengan mengupayakan perluasan kesempatan kerja, baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta. Masalah pengangguran selalu menjadi permasalahan yang sulit terpecahkan di setiap negara, sebab jumlah penduduk yang bertambah semakin besar juga tiap tahunnya, akan menyebabkan meningkatnya jumlah orang pencari kerja, dan seiring itu tenaga kerja juga akan bertambah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran yaitu Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang penganggurannya mempunyai tantangan dalam menghadapi masalah pengangguran. Jumlah pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi. Masalah pengangguran terdapat di hampir seluruh provinsi di Kepulauan Indonesia. Salah satunya adalah provinsi yang berada di Kalimantan Timur. Pengangguran menurut Keynes dianggap selalu wujud dalam perekonomian karena permintaan efektif yang wujud dalam masyarakat atau pengeluaran agregat adalah lebih rendah dari kemampuan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dalam menangani masalah pengangguran, pemerintah harus cepat tanggap dalam pemecahan masalah pengangguran. Masalah pengangguran memang tidak mudah. Pemerintah harus mengikut sertakan peran pendidikan dalam menurunkan tingkat pengangguran. Sebuah negara yang ingin berubah harus meningkat tingkat pendidikannya. Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten. Semakin banyaknya sumber daya manusia yang kompeten, maka akan mampu mengurangi angka pengangguran. Pengangguran adalah suatu hal yang tidak dikehendaki, namun suatu penyakit yang terus menjalar di beberapa negara dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Mengurangi jumlah angka pengangguran harus adanya kerjasama dengan lembaga pendidikan, masyarakat, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan pengangguran. Sedikit lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Kemudian, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia. Kemudian kurangnya informasi, di mana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tahu informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga pekerjaan. Kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota, dan sedikitnya pekerjaan di lapangan pekerjaan. Dan masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill budaya malas yang masih. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kalimantan Timur, yakni yang pertama upah minimum kabupaten atau kota, dan yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada teman kami Anggi Violin yang sudah memaparkan hasil mini riset kami. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan teman kami Erlina Teresia Siombing. Kepada teman kami persilahkan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya akan saya presentasikan yaitu metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini oleh penulis ialah salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yakni Provinsi Kalimantan Timur. Waktu pengolahan data pada penelitian ini ialah 23 Mei 2022. Namun sebelumnya penulis sudah melakukan pencarian data atau berbagai referensi sebelum tanggal tersebut. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian riset kepustakaan atau library research. Menurut Mahmud dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku dan beberapa jurnal artikel ilmiah, beberapa penelitian yang berdasarkan sumber secara langsung, menampilkan secara langsung kondisi dan beberapa wawancara, dilakukan guna mendapatkan data yang efektif atau majalah dan sumber data-data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain penelitian. Dharma Laksana 2020. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut. Pertama, mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, hasil pengenalan langsung melalui wawancara, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah, dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini. Yang kedua, membaca bahan kepustakaan. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian. Yang ketiga, membuat catatan penelitian. Seluruh bahan yang telah dibaca harus ditarik sebuah kesimpulan dalam bentuk laporan. Yang keempat, mengelola catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian. Sumber data. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, diantaranya buku, jurnal, surat kabar, artikel lain, dan sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian, dan sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data. Teknik pengumpulan data yaitu berupa cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Oleh karena sumber data berupa data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi karena Saya ambil alih karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bersumber data empirik. Lanjut ke pembahasan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pembahasan. Pembahasan data tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020. Kabupaten Kutai Barat, jumlah pengangguran yaitu 3.986, angkatan kerjanya 76.995, sedangkan jumlah penduduknya 165.938.000. Yaitu yang kedua Kabupaten Kutai Timur, jumlah penganggurannya 10.536.000, angkatan kerjanya 182.916, sedangkan jumlah penduduknya 424.334.000. Kabupaten Kertanegara, jumlah penganggurannya yaitu 20.497.000, angkatan kerjanya 339.369.000, sedangkan jumlah penduduknya 741.940. Dilanjut. Pembahasan yang kedua yaitu berikut ini perhitungan R ataupun jari-jari pada masing-masing lingkaran, yaitu sebagai berikut. Rumus lingkaran sama dengan PR kuadrat atau sama dengan 22 kali R per 7. 1. Untuk Kabupaten Kutai Kertanegara atau C standar sama dengan 741.950 orang, sama dengan R sama dengan 2 cm. Yang kedua, untuk Kabupaten Kutai Timur, sama rumusnya yaitu VR 2B sama dengan VR kuadrat kali C. PB kali PC sama dengan 22 R kuadrat sama dengan 22 kali 2 pangkat 2 per 7 sama dengan 424.334 kali 741.950.000 sama dengan 424.334 kali 4 sama dengan R kuadrat kali 741.950 sama dengan 1.697.336.000 sama dengan R kuadrat kali 2.158. R kuadrat sama dengan 741.950 sama dengan 1.697.336.000. R kuadrat sama dengan 1.697.336.000. 700 sama dengan 741.950. R kuadrat sama dengan 2,28. R sama dengan akar dari 2,28. Kemudian R sama dengan hasilnya
1,50. Maka R untuk B, untuk wilayah B atau Kabupaten Kutai Timur adalah 1,50. Yang ketiga untuk Kabupaten Kutai Barat, RA kuadrat dikali JPC sama dengan JPA kali RC kuadrat. RA kuadrat sama dengan JPA kali RC kuadrat. JPC sama dengan 165.938.000 dikali 2 kuadrat sama dengan 741.950 sama dengan 663.752 dibagi 741.950.000. R sama dengan 0,89. R sama dengan akar dari 0,89. Hasilnya yaitu R sama dengan 0,94. Maka RA untuk wilayah A ataupun Kabupaten Kutai Barat adalah sebesar 0,94. Data angka pengangguran terbuka dalam bentuk diagram lingkaran. Setelah data pengangguran diperoleh seperti perhitungan di atas, maka selanjutnya memasukkan dan mengubah presentasi persen ke dalam bentuk lingkaran. Kemudian di sini kita akan mengubah persen ke dalam lingkaran seperti berikut. 1. Presentasi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kutai Barat. Nah, ini merupakan salah satu presentasi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kutai Barat. Yang warna kuning itu jumlah penduduknya, sedangkan yang warna merah itu angkatan kerjanya, dan kemudian itu ada warna oranye, itu merupakan jumlah pengangguran terbuka. Kemudian yang kedua yaitu presentasi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kutai Timur. Nah, ini merupakan presentasi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kutai Timur yang juga sama dengan ini juga warna kuning sama dengan jumlah penduduknya, sedangkan yang warna pink ataupun merah itu angkatan kerjanya, sedangkan yang warna oranye itu jumlah pengangguran terbukanya. Kemudian yang ketiga itu presentasi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kertanegara. Nah, ini merupakan salah satu gambar di mana presentasi angka pengangguran terbuka ini di Kabupaten Kutai Kertanegara. Sama seperti gambar yang selanjutnya. Teman kami Francisca yang sudah memaparkan hasil dan pembahasan. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari hasil mini riset kami ini yaitu di mana pengangguran merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan ekonomi yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dikarenakan dampak dari pengangguran akan mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dilihat pada tahun 2020, data tingkat pengangguran terbuka terbesar di Kalimantan Timur yaitu Kota Bontang sebesar 9,46%, yang mana wilayah yang bersinggungan dengan Kota Bontang juga memiliki nilai tingkat pengangguran terbuka yang cukup besar, yaitu Kota Samarinda sebesar 8,26%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh letak suatu wilayah. Penduduk dan angkatan kerja adalah salah satu aspek di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, di mana penduduk Kutai Kertanegara pada tahun 2020 adalah berjumlah 741.950 jiwa yang terdiri atas 385.994 laki-laki dan 349.022 perempuan. Selain informasi tentang penduduk, juga terdapat data tentang angkatan kerja di Kabupaten Kutai Kertanegara. Detail data kependudukan dan angkatan kerja di Kabupaten Kutai Kertanegara dapat dijabarkan ke dalam berbagai topik pembahasan. Beberapa data mayoritas hanya berkisar sampai tahun 2020, dan yang paling baru adalah tahun 2021.
Adapun jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 yaitu 339.369 dan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 20.497. Kemudian Kabupaten Kutai Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Pusat pemerintahan di kabupaten ini terletak di Sendawar, di mana Kabupaten Kutai Barat merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Secara geografis, Kabupaten Kutai Barat terletak antara 113 derajat sampai 48 derajat dan 49 derajat sampai dengan 116 derajat dan 32 derajat dan 43 derajat bujur timur serta di antara 103 derajat